Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan keberkahan, keberkahan sehingga kita bisa dapat berkumpul kembali di rumah Ibu Tina yang berbahagia di berbahagia rumah ini. Salam dan luhur kita panjatkan kepada Allah kepada diri kita Nabi Muhammad SAW yang mana kelak nantinya kita akan dapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Gimana kabar ibu-ibu semuanya? Sehat siang ini? Alhamdulillah kalau sehat-sehat semuanya. Semoga kita untuk seterusnya selalu diberikan kesehatan Allah SWT ibu-ibu ya. Ya, ibu-ibu gimana? Adakah masih yang ingat enggak dengan pembahasan kedua kita yang sebelumnya? Ada yang tahu? Ayo, apa itu? Ada yang masih ingat nggak anggaran apa, materi apa yang kita bahas di bulan lalu? Oke, kalau emang ibu sedikit lupa, boleh bu lihat buku panduan yang ada di hadapan ibu, coba baca kembali atau dilihat kembali, mana tahu setelah itu ibu bisa ingat kira-kira sudah dipraktekkan belum ya apa yang kita bahas di bulan lalu. Mana ibu? Ada yang masih ingat atau kira-kira apa sih yang sudah dipraktekkan di rumah? Oke, berarti di sini mungkin untuk materi bulan lalu sebenarnya sekedar mengulang kembali bu ya pesan penting yang ada di materi sebelumnya, yaitu tentang menyusun anggaran, di mana menyusun anggaran ini yaitu menyusun kebutuhan-kebutuhan yang ada pada setiap bulannya. Jadi kita sudah tahu pos-pos apa aja yang harus dibelanjakan setiap bulannya dan kebutuhan apa aja yang harus dibelanjakan, dan kira-kira seberapa besar sih biaya yang harus kita keluarkan untuk berbelanja kebutuhan kita. Begitu ibu-ibu. Itu sih mungkin penjelasan dari saya untuk materi yang itu sebelumnya. Oke ibu, untuk itu mari untuk pembahasan hari ini kita yaitu melanjutkan dari yang sebelumnya, yaitu menyusun anggaran, mengendalikan anggaran, di mana mengendalikan anggaran ini adalah dari penyusunan anggaran. Jadi harus kita mengendalikan anggaran di dalam keluarga kita. Kenapa? Karena anggaran keluarga ini, mengendalikan anggaran ini yaitu mengelola dan mengendalikan anggaran yang ada ke kita untuk kita kendalikan untuk pembelajaran setiap bulannya. Kira-kira apa yang dibelanjakan. Jadi ibu bisa tahu mana yang perlu dan mana yang tidak. Jadi sedikit akan mengendalikan anggaran, di mana agar keuangan ibu itu dapat terkontrol dan tidak selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, di sini saya sedikit beri contoh ibu-ibu. Ada seorang ibu-ibu, dia pergi berbelanja ke pasar, tapi ibu ini tidak mempunyai catatan daftar belanja list yang mana nanti yang mau dibelanjakan ke pasar. Jadi ketika ibu itu belanja ke pasar tanpa mempunyai buku catatan ataupun buku list daftar belanja yang ada di dia, terakhirnya ibu itu semua apa yang merasa lihat di mata dia merasa suka, itu yang ibu itu belanjakan. Jadi ibu itu belanja dengan apa yang dia lihat. Setelah pulang ke pasar dia bingung, kok begitu banyak ya kebutuhan yang belanja yang saya belanjakan, padahal saya dari rumah nggak segini loh anggaran terbelanjanya. Nah, dan ibu satu lagi, ibu itu belanja ke pasar dan mempunyai list catatan daftar belanja tersendiri. Jadi ibu itu membuat list catatan dulu dari awal, apa yang dibutuhkan, apa yang dibelanjakan. Jadi ketika ibu di pasar, ibu itu sudah tahu pos-pos mana aja yang harus dibelanjakan, dan ibu itu tidak mau belanja kalau tidak sesuai dengan list ataupun catatan yang ada dia. Jadi di situ kita bisa lihat di antara dua ibu perbedaan ini, bahwasannya dengan kita berbelanja atau kita menggunakan anggaran dengan punya catatan belanja, kita akan dapat menentukan keuangan atau mengendalikan anggaran secara benar. Dan apabila kita tidak menyusun anggaran, tidak menyusun daftar apa aja yang harus dibelanjakan, yang seperti ibu tadi, ibu itu akan kehilangan uang banyak tanpa disadari bahwasanya apa yang dia beli itu tidak
dia butuhkan. Nah, seperti itu Bu contohnya. Jadi ibu-ibu semuanya kita pahami penyusunan anggaran, mengenai anggaran sangat penting karena itu dapat membantu kita dalam mengendalikan keuangan di dalam keluarga kita. Nah, ibu-ibu untuk selanjutnya mungkin tadi yang tadi saya jelaskan bukan dari saya, di awal dari saya saja kita akan bermain sebentar Bu ya. Oke Bu, mari kita susun kelompok dulu beberapa orang, dia beberapa kelompok, 4 kelompok mungkin ya, ayo. Nah, boleh ketua dipilih dulu Bu, ketua kelompoknya siapa-siapa aja. Sudah? Oke, mungkin Bu sini Bu, ibu-ibu boleh maju ke depan untuk mengambil permainan dari saya. Nah, saya mempunyai permainan yaitu untuk berdiskusi secara kelompok. Saya mempunyai 6 kertas. Di sini saya yang mempunyai 6 kertas. Nah, di dalam kertas ini berisikan nomor dan pembahasan yang harus didiskusikan kepada kelompok ibu. Ibu-ibu boleh maju ke depan untuk kelompok masing-masing. Nah, setelah dibagikan nanti ibu diskusikan kepada di grup di kelompok ibu. Kira-kira apa sih yang harus dijawab dengan pertanyaan yang ada di situ. Nah, boleh ibu ambil ke depan di sini. Dan silakan Bu, balik ke tempat untuk diskusi secara berkelompok. Silakan Ibu. Saya tunggu Bu ya. Oke Ibu, udah siap semuanya? Boleh. Yuk, sini Bu, kita temukan kembali, akan kita bahas bersama-sama. Nah, ini yang pertama untuk kelompok Ibu Tina, yaitu Pak Rusli ingin memberi rokok, tetapi Ibu Lili mempunyai uang yang pas-pasan. Jadi apakah yang akan dilakukan Ibu Lili? Nah, Ibu Lili ini yang seharusnya yaitu tidak memenuhi keinginan dari Pak Rusli tersebut, karena Pak Rusli itu hanya sekedar keinginan, karena keinginan tidak berpengaruh kepada kehidupan secara berkeluarga. Nah, sedangkan Ibu Lili punya kebutuhan ini untuk apa diberikan. Jadi di sini Ibu Lili lebih mementingkan kebutuhan pokok dia daripada keinginan dari Bapak Rusli. Jadi contohnya seperti itu ibu-ibu. Nah, dari permainan ini kita ambil hikmahnya, yaitu kenapa ibu-ibu harus mengambil satu amplop dan diskusikan kepada amplop dengan diskusi kepada ke kelompok, bahwasanya dalam keluarga, dalam menyusun anggaran dan mengendalikan anggaran harus disertai dengan para keluarga yang lain agar mereka juga tahu seharusnya anggaran apa aja sih yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Nah, sisi ini yang dipakai dengan amplop ini yaitu sistem amplop. Amplop ini yaitu dengan berpenghasilan tetap atau bulanan. Nah, jadi ibu-ibu semuanya apabila mempunyai sistem mempunyai pengajian tetap dan bulanan, boleh menggunakan sistem amplop. Jadi di amplop ini diisi apa aja kebutuhan, contoh beli sabun berapa, beli sampo, beli apa gitu, sesuai kebutuhan kita, bayar listrik, bayar air, seperti itu ibu-ibu. Nah, jadi ibu-ibu sebelum kita masuk ke film, mungkin kita bisa bermain sebentar untuk bisa menyematkan diri kita. Oke, ayo ibu-ibu, di sini saya punya permainan yaitu bisa dibilang sih ice breaking sih untuk menyemangatkan kondisi kita, yaitu kalau saya bilang pagi sekali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, dan tepuk malam tidak ada. Oke ibu-ibu, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke ibu-ibu, jadi gimana ibu-ibu, udah semangat? Oke, nah ini ibu-ibu namanya. Mungkin ini sekarang kita melakukan untuk lihat film yang ada di belakang saya Bu ya. Nah, coba Bu, kita perhatikan film yang ada di belakang saya. Nah, kira-kira Bu, apa sih yang diambil maknanya dari film yang baru kita tonton tadi? Kira-kira ada yang tahu? Nah Ibu, ada yang tahu kira-kira? Oke, di sini kalau begitu saya menjelaskan sedikit Bu ya, apa yang inti dari film tersebut Bu ya, yaitu yang pertama
bahwasannya bagi ibu-ibu berpenghasilan tetap atau bulanan seperti kita bahas tadi, lebih langkah baiknya untuk mengendalikan anggaran itu dengan sistem amplop. Karena sistem amplop ini yang seperti saya bilang sebelumnya, bahwasannya untuk mengendalikan anggaran, untuk menyusun anggaran apa aja sih. Amplop satu untuk bayar listrik berapa, catat. Untuk bayar air berapa, catat. Untuk kebutuhan yang lain apa, catat. Gitu. Jadi ibu-ibu tahu pos anggaran berapa, pokok berapa. Jadi ibu-ibu dapat mengontrol anggaran dan tidak selisih antara pendapatan dan pengeluaran seperti itu. Nah, satu lagi, catatan kas harian ini alangkah baiknya digunakan bagi penghasilan bagi ibu-ibu atau berpenghasilan yang tidak tetap atau penghasilan harian. Kenapa? Karena di catatan kas harian ini digunakan untuk mengendalikan anggaran untuk harian. Contoh, ibu dapat 50.000 hari ini, apa yang kira-kira perlu dibutuhkan. Jadi di catatan kas harian itulah yang bisa dapat mengendalikan anggaran ibu. Nah, contohnya seperti ini Bu, catatan hariannya. Jadi ibu bisa tahu perangan hari ini, pemasukannya berapa, pengeluaran berapa, kemudian apa aja. Nah, jadi ibu-ibu bisa tahu gitu, apa sih yang kita keluarkan selama satu hari tersebut. Nah, jadi seperti itu ibu. Kira-kira ibu ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan kalau kita ada pertanyaan, jadi kita tutup aja Bu ya. Mungkin di sini secara intinya bahwasanya agar ibu-ibu semuanya dapat mengendalikan anggaran, mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu semuanya, bukan tidak sesuai dengan keinginan. Nah, ketika ibu dapat mengelola dan mengendalikan anggaran sesuai kebutuhan, maka antara pendapatan dan pengeluaran itu akan lebih besar lagi pendapatan hasilnya daripada pengeluaran. Jadi di situ ibu bisa mengontrol apa sih kebutuhan yang seharusnya ibu butuhkan ataupun yang tidak. Itu dia Bu. Nah, juga sistem amplop tadi saya bilang tadi, bagi ibu saya sarankan ibu-ibu untuk penghasilan bulanan silakan menggunakan sistem amplop. Untuk ibu yang penghasilan harian untuk bisa mengganti harian. Itu aja Bu, mungkin kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih ibu-ibunya, semoga ibu sehat selalu. Sampai jumpa kita di pertemuan akan datang. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.